sebenarnya sudah menjadi napas, menjadi nyawa, menjadi roh, menjadi segalanya. Istilah. Itu istilahnya. Karena Menjadi istilah. Itulah kayak sana gaib tadi. Iya, menjadi istilah. Jadi istilah. Istilahnya apa aja, sambat aja istilahnya. Sambat aja. Sifat apa, ayo cuman. Ya, karena kelihatan daripada perwujudan sifat itu tadi. Jadi Apabila istilah. sifat itu tadi bergerak, berarti itulah aku. Jadi ini nggak apa-apa. Kalau kan ada jatuh, kok bergerak kan? Iya. Kayak itunya. Jadi, Di setiap penglihat apapun. ikam. Kayak itu. Makanya, Nah, penglihat ikam itu ada penglihatanku. Nanti apa maksudnya penglihatan ikam ada penglihatanku? Karena ikam kadang mempunyai penglihatan. iya. Hanya akulah yang mempunyai penglihatan. Nah, kayak itu. Nah, makanya dikibarkan. Ikam kan punya pendengaran. Ikam kan mempunyai perkataan. Nah, dan ikam tidak mempunyai penciuman. Buktinya pada saat kita itulah membuktikan bahwa saat kita guring tadi itu bahwa memang tidak ada. Kenyataannya siapa yang ada berlaku. Nah, itulah. Yang keluar masuk, nah itulah ya. Masuk seluruh batang tubuh tadi. Jadi penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan sudah tidak ada. Itu esanya bunuh orang. Ayo kemana? Kalau yang melihat mata menjadi mata, mendengar telinga menjadi telinga, kayak sama manusia ya kalau kalau menjadi pamanderan, kalau di hidung menjadi pernapasan, nah kalau bergerak menjadi kudrat, ya kalau bergerak menjadi iradat, menjadi itu kalau dimasalahkan karena ya sudah simpun. Menjadi istilah. Di situ. Cuma karena bahasa mata, hidung, telinga, tangan dan kaki segalanya lalu berlainan. Ya kalau kada mungkin, tangan mengambil batis kada mungkin, nah itulah. Membedakan mana nang kebenarannya. Padahal ini itu adalah satu ikatan. Gula dengan manisnya, garam dengan asinnya. Jadi nggak usah lagi. Jadi kalau sudah garam kan usah mencari masin. Kan usah lagi mencari masin. Sudah masin tahu datang garam. sendiri. Sudah tahu. Kalau sudah gula kan usah mencari manis. Kan usah mencari manis. Manis datang sendiri. Itulah peribadatan. Ini sesah ya. Satu. Cuma satu memang. Cuma ada juga yang menyatakan dia. Ya memang kadang kalau disalahkan juga. Karena tahu aja Yang kan. menyatakan ahak itu dalam keadaan kayak apa? Bah. Kayak hal-halat. Nah, sejenak. orang ahak orang itu sudah sekali jadinya. Sudah sah ya Pak. Sudah bertauhid. Makanya ampun ya itu kan saking mesranya itu sudah ibaratnya tadi itu sudah gula dilebur di banyu tadi sudah menjadi manis tadinya perlu tadi jadi itulah ini. Jadi apabila jadinya AA sudah jadinya BB sudah. Kita ini kan belum sampai ke sana tingkatnya, baru sampai tingkat ilmu. Sedangkan ini itu ilmu sudah diberi perintah. Ilmu itu sudah dijadikan, menjadikan segalanya itu. Orang kayak ngali ya. Inilah pemahaman-pemahamannya itu. Jadi untuk apa cerita ini mau nanti perdebatkan? Ya kalau ada ini macam kada bisa. Itu pendapat masing-masing itu wajar aja karena kan masing-masing mempertahankan paham. Aku kan heran aja kan bertengkar sana sini. Bina betang aku ini nggak apa bujur, ini nggak bujur. Ini kan masing-masing Tertangkap batisnya, tertangkap telinganya, ada seikungan. Nah, makanya dipadakan. Tangkap sudah seikungan. Kalau sudah tangkap seikungan itu mendak apa lagi? Bujur. Telinga gajah bujur. Batis gajah bujur. Bujur semuanya. Tapi tertangkap. Kamu tertangkap kepala ujar nang seikung gajah itu ya. Anunya apanya ngaranna tuh telinganya dipadakannya itu kayak kipas ya. Gajah itu kayak kipas aja. Ayo dipadakan. Oh ada ya. Gajah itu jar apa ngaranna kayak gadang pisang ya. Gadang pisang gitu. Masing-masing pendapat. Bujur semuanya ankannya. Nah itu kepadakan ya tadi kacak apa kacak belalai, kacak buntut. Ya kalau kacak telinga, ya kalau kacak boleh di gajah yang apa? Kisah Ajajil. Ajajil itu kan apa? Ada maunya sujud kepada Adam. Ada mau sujud pada Adam. Aku makhluk, Adam pun makhluk. Iya. Nah sebenarnya siapa yang disuruhnya sujud kepada Adam itu? Kenapa ya Adam? Karena tahu bahwa di dalam Adam itu ada siapa. Nah itu dimaksud. Ini ada yang hidup di situ kayak apa? Di wadahnya itu dua. Ini kayak apa? Jadi sama-sama karena tahu di dalam ada biji. Wow, aku. Ada aku. Itu yang dimaksud. Sujud kepada aku. Itu. Bukan kepada casing. Bukan. Tapi kena nafsu tadi melindungi. Iblis ini bujur kah? Bujur. Aku sudah hendaknya sujud kepada selain Allah. Bujur. Aku sudah hendak sujud kepada makhluk. Bujur. Tapi iblis kadang mengenal siapa roh itu. Makanya
Tuh, itu kan masalahnya taat kepada Allah beribu tahun Caper itu. nah, Suruh sujud kepada Allah Allah Ta'ala. Caper itu. ayo. Coba sekarang kalau kita sudah tahu bahwasanya roh itu adalah meliputi sekalian alam, bahwa karena roh itulah kita hidup itu. Tuhan yang mana kalau bukan roh itu? Coba kemudian kita kada berroh, kaulah kita hidup. Nah, kalau umpamanya itulah Tuhan kita sebenarnya. Ah, seandai kata ini tuh ada wujudnya, mungkin itu yang kita sembah. Karena itu kada ada wujudnya, itulah yang membawa kita menuju. Wah, sudah kepada lu kali-kali. Nah, ayo, engke apa itu? Nah, itu Muhammad. ayo. Nah, Itulah kenyataan. terhubung lo. Makanya kepada kan bisa berpisah. Sujudlah kau kepada Allah Jalla Allah Ta'ala, bukan kepadaku. Iblis kadang mau sujud kepada Adam. Jadi masalah penyampaian awal Rasulullah Ta'ala aku jadikan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit dari perujat Allah. Orang kan tahu siapa Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya Ruhul Kudus. Muhammad itu ya roh. Serahkan dirimu. Dengan Nur Muhammad. Maka niscaya engkau melihat keelokan dan wajibal wujud. Maujudul Zat. Zat yang maujud. Wujud zatnya lah. Sudah mesra Nur Muhammad ini nampaknya melihat jatuh sifat sih benar tuh. Zat. Nah, Mana lagi cari zat? mana lagi nama cari zat dan nang mana? Wujudnya sudah maujud, berupa Sudah jadi istilah sifat. Iya, itu yang kadang-kadang kada berpisah ajarnya, jatuh sifatnya. Jadi dan sifat ini kan zat. Zat itu yang maha suci dari itu, makanya dia bisa berbuat sekendaknya mau jadi apa. Tapi tauhid iblis memang iblis. Taat memang iblis. Baik, Kam. Raja Jin, guru. Jadi gurunya dong. Melek, ahli pokoknya ilmu apa, sakti apa. Ada hendak, ada makhluk, aku makhluk ini. Aku hendak sujud kepada Allah aja. Baik. Allah. Sampai saat ini iblis itu sakti. Bisa masuk dalam awak kita, bisa mempengaruhi kita segala macam. Itu. Ini berjanji juga sudah ada kesepakatan. Ayo, dan Allah pun memberikan izin, memberikan wewenang dengan dirinya juga. Sama sebetulnya berdua nih. Sama-sama kuasa. Jadi kan orang yang ingat kepada kebahagiaanku, dan kada ingat dengan kebahagiaan ikam. Nah, di sini sudah ini. Makanya dewa itu kan raja dewa itu kan dari jin-jin iblis kan. Iya. Makanya para dewa itu dipinjamkan kekuasaan Tuhan. Dipinjamkan aja kepada dewa-dewa itu kekuatan Tuhan tuh sampai kan kiamat, umurnya ya sampai kiamat kan bubuan dewa-dewa tuh kan dari api itu. Iya. Jadi tinggal kita aja lagi mana ya. Ilmu ini sebenarnya habis. Cuma selama hayat di kandung badan, penemuan gaya ilmu wadah itu kan datang kalau kita selalu menilai. Nah itu rahasia diri kita sebenarnya. Orang tahunnya sampai di hayat. Yang hayun ke bawahnya. Mana ada Di hayun ke bawahnya. Padahal hayat itu, yang disebut hayat itu tadi itu. Hayun. Makanya ada hayat, ada hayun. Ada hidup, ada yang hidup, ada yang maha hidup. Nang mahanya ini, nang ahli dicari. Kan usah lagi mencari manisnya gula. Kan usah lagi, mau sudah tahu. Hah? Sudah tahu kalau gula itu Jadi manis. hayat kan Sudah jadi hidup itu Sudah. Itu Manisnya datang sendiri. Itulah. Jadi karena hawa. Pahit bukan mencari sampai ke sana. Saya harus tahu. Jadi kalau hayun itu di dalam dalilnya itu ya kalau nafsin dia katil maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, contohnya kita. Karena kita bernyawa. Iya. Ya kan? Nah, karena kita ini batang tubuh ke dada, dihayun tadi batang tubuh ke dada. Iya. Nah, kalau batang tubuh ke dada berarti kan ingin menghidupkan alam. Iya. Nah, kalau nafsu dia mau itu ada batang tubuh, makanya setiap yang bernyawa pasti mati. Makanya buktinya kita ini pasti boleh. Kalau anak mati belajar tidur. Wajar. 100 miliar kita tahu. Bang. Nah, Ini manis guring dihiga kita tahu. mati. Nah, itulah kenyataan. Nafsu pun ke dada. Raga. Segalanya musnah. Pelajari guringnya. Aku kan mulai bahari mengesahkan itu. Guring itu. Bulik lagi. Suruh berbulik. Itulah. Jadi jalannya Presiden itu pelajari guring dulu ya. Antal maut kabla maut. Belajar mati dulu. Itulah. Padahal ilmu itu
dipahami. Sudah diguring sih. Sudah diguring situ menyatakan bahwa kita la haula wala. Di situ tuh penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman dan kurat iradat ilmu ayat dan bahasa kalam tuh. Itu sifat tadi itu nyap. Apa yang tertinggal? Nah, itulah yang menyatakan aku. Itu ayun. Hayat ini tidak ada. Tidak ada. Itulah namanya. Lebur di ayun. Jadi musnah semua. yang maha sudah. Itu yang maha. Begitu bangun ada manusianya, begitu hayat. Keseluruhan tubuh hayat. Belak. Hayat tuh. Waktunya belak. Tujuh sifat lebur. Di dalam ya adalah habis semuanya. Ayo nih gitu. Jadi begitu ada tahu hidup aja ada tahunya. Lalu begitu yang nasab lagi trak. Nah itu ngaranna kok katakan hayat tadi itu. Padahal kuncinya ya di situ. Makanya itu diparahkan para aulia. Allah yang dicari sudah menjadi nyawa sudah dalam tubuh. Itu lah. Hidup lagi pagi bangun pulang ini. Nah, tapi apabila sudah kita mengetahui bahwasanya kita ini memang sudah kedada, loh, kita ini sudah tubadil. Siapa kita ini sebenarnya? Wujud manusia di sini kedada. Habis misalnya. Inilah kenyataan. Nang Bapak Andir ini siapa? Nang melihat siapa kan? Nang tujuh sifat ada dengan reaktif siapa? Itulah sebenarnya kenyataannya. Ada nama lagi. Tidak ada. Mana ada nama? Nama itu ingin memperkenalkan diri aja, maka ada nama-nama. Maunya sudah sampai ke sana, mana ada? Sudah ada. Apa kisah Allah Muhammad Lahbi dan Rasul sekali mana kisahnya sudah pada saat guring gitu? Mana nang kisah dunia ini mana habis? Ini manis kita. Itu baru dikisahkan marifat nang itu tadi itu. Kada ada lagi kisah. Setelah bangun sadar syariatnya oh ini gitu. Padahal pada hakikatnya ikam itu sama. Maka sudah dilajari tadi. Tidak ada. Kenapa tengah ada bini pulang kisah? Nah inilah timbul kesyariat tadi supaya apa? Supaya tatanan itu bagus Allah. Oh si ini bini si ini laki si ini jangan diganggu. Supaya kamu berbuat kebaikan, nah tahu lalu diancamlah dengan apabila menjinahi bini orang hukumnya macam ini, dosanya macam ini. Bila kamu bersembahyang kayak ini, ini nang mulai rame dunia. Kurang syariat. Tuh. Gimana kok digabung? Ujur itu. Nah setelah kita memaknai semuanya itu kita pelajari syariat itu macam ini, syariat itu macam ini, hakikat itu macam ini, dan marifat itu macam ini. Sekalinya duduk di marifat ini, sekalinya nampak mana karena marifat itu melihat. Ya kalau melihat dengan ilmu tadi itu, penyaksian tadi itu, jadi ini kayak apa? Didustakan kalau kita melihat. Kalau makai kayaknya kan aman. Kalau kita tahu siapa tarik-tarik kita, kalau kita ketawa aja. Gak ada terpengaruh lagi dua jasa. Ikam guring disumpahi orang tuh paham lah, gak tahu lah. Dulu asam lambung dulu kan, masih asam lambung. Bila kita hanya ketika sudah kita paham yang baik kita apa ini aku juga jadinya datangnya. Itulah yang aku padahkan aman. Jadi segala sesuatu yang kita makan, lah itu adalah suatu ibadah, itu adalah zikir Allah. Jadi mana penyakit itu nak datang pun apa takut. Sedangkan itu datang darinya semuanya. Tapi kalau sayang pada wujudnya, mungkin kayaknya menyakiti. Karena orang makan itu kada tahu, jangan makan daging, ikan kan ke tanah. Kalau menurut sangka hamba, ya makan dua daging cuma kada berlebihan. Itulah kewadasan. Kalau merasa ragu, jangan. Karena itu jadi doa. Benar. Jadi kan berbayakun. Otomatis. Berada karena itu kisah aja sebenarnya kada buruk kada suara itu kada bernama lagi. Cuma maksudnya itu tahu ilmu ini kan ilmu tahu kan itu aja. Setelah kamu tahu makanya nama Allah itu setelah hayat kan. Makanya Allah tuh digelari hayat hidup. Allah digelari hidup dia Al-Quran. Serahkanlah dirimu bulat-bulat ke persoalanmu yang hidup tiada mati-mati. Sekarang nang mana nang hidup itu kan ini orang tahu aduh. Setelah lebur Tuhan ada lagi. Nang mana yang nyambut Tuhan orang yang ada. Makanya Muhammad yang ada lagi. Tidak ada lagi sudah. Makanya Allah coba selawat kepada Muhammad berterima kasih. Kalau kada ada ikan Muhammad tidak ada hidup. Waktu hidup orang itu sudah kedanta. Apa lagi? Ada itu. Kalau mau ngomong lagi itu.
Ada lagi dah. Memuji siapa nang dipuji. Ada kawalnya lagi. Ada lagi. Lebur sudah hancur. Nikmat hancur. Nah. Kemana ya? Jadi kalau aku tuh kalau berkesah, mana aku mau lagi macam-macam tuh kesah, kasihan membarikan orang ini tibar kada mau. Ya kenapa dibarikan tibar? Kalau ada yang lebih mudah, kenapa dia kada bisa dibarikan dia pakai dia loh. Pakai nggak untuk apa langsung pakai penyaksian. Penyaksiannya itu nggak penting. Tentang penyaksian syahadat. Itu ya. Kalau kita pinandu kan mungkin kita nih. Iya. Pasti tenang terus. Makanya syahadat itu kan ditujukan kepada diri kita. Cuma kan karena orang kada tahu, lalu syahadat itu Nabi yang punya. Timbul syahadat diri yang bernama kita. Nah, makanya diberi contoh-contoh. Nah, syahadat yang lainnya, kayak itu loh. Syahadat nabi-nabi yang lainnya itu. Tapi sebenarnya syahadat yang sebenarnya itu ialah yang ada di dalam Al-Quran itu. Itulah siapa yang mengerti dan mengetahui rahasia itu ampun ikam. Bukan ampun orang. Makanya guru abang berkoak-koak bahwa ini menyambat 2 kalimat syahadat itu di parakan sini itu ampun orang di sini, ampun ikam nang mana. Nah, itu coba dia ngarik kisah guru abang. Sini menguraikan 2 kalimat syahadat itu di sini ampun orang. Iya. Ampun ikam yang mana? Padahal itu sudah mau ikam tahu itu ampun ikam kena ikam yang bernama Muhammad. Kayak itunya. Nama kesan sifat. Mana? Jadi situ. Nama kesan sifat. Jadi kisah yang ada semuanya ini merantau, kisah yang hebat-hebat kisah tuh. Lah, kami ini bertengkar sana sini, masing-masing menahankan paham. Tapi kalau kamu sudah mengerti semuanya itu begitu, tahu ya kamu sudah apa urusan di situ. Jujur aja semua. Jujur aja semuanya. Tutut gajah. Nah, Kuping gajah. jujur. Taring gajah. Jaring gajah. Semuanya nang mana Kepala gajah? Nang mana gajahnya? Kan gitu yang dikari ini gajahnya. Bujur aja sebuahnya. Jujur sudah. Cuma tertangkap sepala-sepala. Tertangkap telinga, tertangkap hati itu. Terkawan lah kan kita makanya jadi guru anu kan yang sidin tuh semua tarekat itu benar. Jujur aja. Cuma di sini itu tertangkap separuh tertangkap. Jujur itu sudah. Jadi yang bersaksi ini ketawa-ketawa aja lagi. Yang menyaksikan ini memang melihat tikungan, orang menyambat. Iya kalau kita macam-macam. Nah, padahal itu semuanya tamsil. Sama di KI itu. Di KI itu memberikan tamsil, ibaratnya yang ada bagaikan burung dalam sangkar gitu. Nah, coba pikirkan burung dalam sangkar. Padahal ini kan adanya gambarannya kan di dunia, dilihat sudah dari kenyataan. Kalau kita melihara burung, pasti kita ada sangkarnya. Kira-kira bergarap lah sangkar tuh, kalau ada burung bergarap. Apa artinya sangkar itu? Sangkar itu adalah rumah wadah hikmah yang betul. Apa artinya burung tuh? Burung itu adalah ruh. Jadi orang melihat itu ada orang melihat sangkarnya, udah ada. Baguslah burungnya. Ini melihat pasti loncat burung tuh. Karena melihat sangkarnya. Ya kalau burungnya kena sangkar bergerak kena burung. Kayak itu. Ambil anu kan? Ya. Jadi di situ, itu KAI memberikan. Jadi cara KAI menyambat bismillah tertangkap dulu. Ya loh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tangkap kepala, tangkap badan segala macam. Nah, jadi maksud sini tangkap sekungan. jangan lagi bersuara. Arti tangkap sekungan tadi itu kita mengetahui seluruhnya. Gitu. Yang ada dengan kita ini adalah arti tangkap sekungan yang bismillah. Nah, apa arti tangkap sekungan itulah? Karena ini kan ada penjelasan di wadah KAI. Kalau ikan melihat, kalau ikan mendengar, gitu kan. Kalau ikan merasa, kalau ikan berkata, kalau ikan bernapas, kalau ikan bergerak, nah itu maksud ini tangkap sekungan. Yang mana tadi sekungan tadi itu? Sekungan tadi iyalah turun naikkan apa sikam. Kalau kada ada turunan napas sikam tadi, sikam kada melihat lagi. Contoh buktinya aja orang mati. Bila kada ada lagi napasnya, melihat kada, mendengar kada, bergerak kada, segala-galanya habis. Kada buruk lagi. Nah, itu kalau itu maksud ini tangkap sekungan tadi itu, karena itu menjadi segalanya. Itu kada bersuara lagi. Itu menjadi segalanya.
Cuma perjalanan ini, Pan, banyak yang salah tafsir dan banyak yang salah artikan. Napas lawan nyawa itu kan sama. Lawan roh itu kan sama. Oh, butuhan di napas, butuhan di nyawa, butuhan di roh, butuhan di diri. Ya kalau butuhan di Muhammad, butuhan di Rasul, butuhan apa? Sebenarnya itu iya semuanya. Ya, semua tertangkap separuh-separuh. Nah, karena ini akan mengetahui rahasia napas itu apa, nyawa itu apa, roh itu apa, Muhammad itu apa, ya kalau Allah itu apa, zat itu apa, sifat itu apa, ini nggak tahu. Karena sebenarnya itu sesat sekali apabila tahu dari awal, tahu semuanya. Kemana larinya napas? Nah, kemana larinya napas? Nih kayak itu kalau kesan, padahal ini hilang lenyapnya napas. Hilang napas tuh kemana lenyap? Pasti lari ke situ dah. Mau karena mau, karena itu loh kepada kan setiap benda-benda yang bernyawa pasti akan mati. Lalu setiap kita ini mati, nyawa tuh ada lagi, napas tuh ada lagi, hayat tuh ada lagi, roh ada kemana? Nah kemana larinya ini? Nah ini yang jadi pertanyaan. Lari ke yang maha sudah. Nah makanya kepada kan siapa yang tahu ilmunya maka larinya kepadanya. Yang tahu akan ilmunya, kemana napas ini larinya? Setiap orang mati nyata kita mau mati. Kenapa kita tahu bahwa mati? Orang mati itu kan tahunya di mati. Tapi kan kenyataan hayun itu ada dengan kita, maka kita kan tahu ini mati harus diapakan. Nah itu yang dikatakan inya jua yang menyaksikan dirinya, inya jua yang menghidupkannya, dan inya jua yang menguburakannya. Karena itu tadi itu napas satu kan ada dua dehikam. Itu nah ilmunya kemana napasnya itu tadi itu? Ada kemana-mana aja. Kalau kemana lo bisa biji aja roh. Ayat cabangnya aja. Itu. Di luar lampu dulu lah. Kalau kembali bulikannya tagak semua. Jadi bagi orang yang tidak mengetahui kemana rohnya tuh, kemana napasnya, bagi orang yang mengetahui ya kan, lalu jadinya kembali kepada Allah. Awaludin berarti piannya dulu, berarti piannya Awaludin. Kalau orang kan menara penafsahu. Kalau penafsahu atau rebah kita awal di Malaysia itu menara penafsahu kan. Wah, Awaludin. Awaludin mari kenapa? Mengenal Allah dulu, baru untuk ke bawah. Jadi ulun lah. Berapa guru lah, semua menara penafsahu. Tapi beda dengan Sidin. Sidin lagi Awaludin. Awaludin marifat loh memang itu. Nah dulu nih marifat ini sekalinya. Tapi Sidin kalau menara penafsahu, memang bujur juga, itu juga, pas juga. Kalau sudah tahu di gula, Sidin manis datang sendiri. Bujurnya juga. Cuma kalau yang bubuhannya nih, Awaludin semua. Pelajarannya Awaludin Marifatullah. Awal agama nang kayak apa? Di Malang pada ya nanang nih. Makanya langsung ke sini kan? Oh. Kayak apa? Memang itu ikatannya kalau aku bisa lepas. Itu yang Awaludin tuh. Itu karena kau lepas ikatannya. Cuma menghilangkan akuan di mana rupanya lagi? Di mana? Pengenalan diri itu menghilangkan akuan. Menghilangkan makanya kau katakan kenapa sampai jadi disuruh mengenal diri? Kenapa sebab diri ini disuruh mengenal? Sebenarnya suruh mengenal diri ini mengenal Muhammad. Bila tahu Muhammad, itulah yang orang asli dalam surga. Dia memang biasa ke situ, tapi itu pengenalannya Awaludin. Awaludin memang berat kan yang ke sini kan. Karena awal. Sudah kepada ke situ. Itu Awaludin sekalinya pelajari kan. Nah, makanya justru Awaludin Marifatullah itu karena awal-awal agama itu mengenal Allah itu maksud apa? Yang disebut marifat itu orang yang dekat dan orang yang pasti orang yang tahu. Tahu itu baru menara apa? Terbalik bukan itu. Hubungannya ada ya. Menara penafsahu. Nah, tapi kita tahu buliknya kan. Nah, kemana? Makanya jangan ngeri ya ilmunya. Aduh, sedikit nggak ada coba. Berapa kali kita mulai dulu ya? Aku kan Pak ini lah. Bongkar kisah nih, budur menyelidik itu lah. Aduh, di guru-guru kan sudah mendatangi semua. Keliling doang ya. Semua menara penafsahu. Kenali dirimu, kenal Tuhanmu. Jadi dulu Kanain beda. Kanain langsung ke Awaludin. Beberapa orang Awaludin semua. Iya lah. Kipli, Robi, Ulun, Ian, hantam di Awaludin semua dihantamnya. Apa juga tahu bendanya ya apa? Nah, jadi orang Awaludin Marifatullah kan awal-awal agama itu mengenal Allah, ya kan? Sedangkan aku ini suruh mengenal diri, kenal Allah betul ada aku. Pada mau aku mengenal Allah itu kenal sebab apa? Allah yang harus kenal dengan aku. Iya. Orang mengenal Allah di mana jalan nih? Karena mengenal Allah kan aku takut di mana? Tidak ada. Mana ada? Tapi kan harus
tahu. Nah, makanya itu, makanya kalau dari Padang ya apa? banget dubuhannya itu. Majuk, dubuhan di sini majuk semua, lari ke atas semua. Wah. Aduh. Aku dulu nangai lawan dulu di sini nangai kalau dulu kayak bulan pasalah anak raya. Arwah amat itu di sini ngotok. Itu ada cari aku lampu tarang. Aku duduk di sini. Bisanya ke sana. Aku mengira ini apa karena ini begayaan kan ke sana. Aku kira nunggu tidak ada. Ternyata datang pulang. Aku bulik. Cari lagi bulik. Ku takut. Kenapa mat? Oh, baru melihat umat kan tak, udah melihat. Nah tadi datang dikiranya begayaan aja. Kada melihat, nung udah duduk di sini. Memahamkan itu berapa tahun? Wah, kawas juga. Berapa tahun memahamkan sampai ke Awaludin. Aduh, Kesa guring itu udah hambur sih itu. Cuma karena lu rajin kan, perbandingan terus, banding. Akhirnya ujung-ujungnya bulik ke sini lagi. Maka ini bayat deh, ke puluh-puluh bayat kan. Bah, ada yang lari ke kesaktian, sampai peringkat 12 tuh. Anu sempat juga melenceng lari ke ini, tahan segala ini. Lari karena tahu ilmu kan. Sampai di Kiau Haji Udin, kawan dengan Haji Udin. Sampai beat di sana guru Haji Johan pun datang ke sana wajar. Datang sana. Kumpai itu dua rahasia dalam diri, bagus tuh ilmunya juga. Ikut kutub Borobani apa. Tuh. Cuma satu pun yang tidak, hanya guru Ius yang mengadakan itu. Awaludin Marifatullah itu. Dua aja, guru Ius, dua pihak. Yang sampai ke alam kosong. Rendahnya dipadahkan sidin. Itu sudah, makanya aku padahkan. Ini berarti Awaludin sudah ngerti pengenal Allah dulu. Ini tentang pengenalan Allah di sini. Nah, ini padahkan sidin. Iya. Nih, Ayun, nih, Hayat, ya. nih. Tuh, sudah. Nih, jadi kenyataan nih mewujudnya. Nih, itu kan. Nah, itu kan karena kalau kita pungkiri. Awaludin memang. Awaludin itu dapat ke situ kan. Nah. Mengenal jad itu dengan orang di Nur Muhammad. Sudah aja Nur Muhammad itu sudah kena tapi kan kita kena tahu anak bulik kemana. Kenapa sih di kemana kan? Di kemana kan? Arahnya napas ini kemana? Hayatnya. Ayo. Padahal itulah menjadi seluruh semesta sekalian alam. Itulah namanya nyatu pada wujud. Nah itu yang aku katakan. Makanya kalau kuno pakai Nabi Adam lawan Nabi Siti Hawa, ku tanyakan Adam yang mana dan Hawa yang mana. Nah, yang di Mekah itu kan kalau dikisahkan itu menjadi kenyataan. Nanti katakan Adam itu ya batang tubuh kita. Yang mana Hawa ya napas udara angin menjadi napas kepada kita. Ayo mungkin katanya alasan kayak apa? Karena kawan melawan kekal itu. Kalau ini barang baharu. Ya kalau ini kan kekal, ini binasa, hancur dan lebur. Tapi kalau itu tapi punya itu wujudnya. Nah itu makanya tapi asal si wujud mengenal kepada roh. Kalau wujud kan mengenal kepada roh mana bisa jadi cacing ini. Batang tubuh. Nah, mata maupun semua artinya. Nah, jadi setelah si wujud ini diberi paham, diberitahu kepada si roh tadi itu. Nah, lalu diberikannya lah hikam tadi itu makam anak guru hikam berada. Siapa yang tadi enggak? Nah, lama-lama ya Allah. Begitunya nafsu batang tubuh, mata ke mata melihat saya mata. Aku lagi, aku pulang. Nah, tapi apabila sudah paham ilmunya di situ, bahwa ini ke dada, akui sudah bahwa wujud manusia ini memang nyatakan, akui. Nah, Jadatu amin. Ayo. Jadatu amin. Akui. Nyatakan di sini di masyarakat. Coba gamlah inilah ilmu lah. Orang kan mencari akuan setengah mati. Nanti apa aja supaya jangan takui. Kayak kalau itu seluruhnya itu mencari akuan tuh nih. Padahal ikan. Sekarang ikan guring. Bangun ikan. Ingat ikan bawa guring untuk dada. Ayo, ini kan jadi ilmu dengan ikam rahasia ilmu itu. Harus siapa yang ada ini? Sudah ikam tahu bahwa karena ilmu itu ikam kedada. Sudah ikam aku tuh itu nggak ada kebarakan sakit. Sudah ada lagi, ikam tahu dulu ilmu sudah. Cuma pakainya kayak apa? Jadi pakainya duduk di tahu tadi itu, karena ikam kedada, karena seluruh sekalian ini Jarullahiku ada datang daripadaku. Nah, pakainya duduk di Bismillah. Sehari-hari itu. Hari-hari tadi itu gunakanlah Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Nah lalu dengan penglihatan ikam, pemakaian
dengan pendengaran ikam, dengan perkataan ikam, dengan pelajaran ikam. Nah itu perlu diperhatikan. Iya. Lalu dikatakan sidin, ikam bisi mata, ya Allah, ikam bisi telinga, ikam bisi muntung. Lalu perkataan ikam itu perkataan siapa? Pendengaran ikam itu pendengaran siapa? Lihat yang ngomong, lihat. Nah itu yang dikatakan buta, tuli dan bisu. Nah kalau buta, tuli dan bisu berarti kita tidak punya apa-apa. Di sinilah baru kita tahu, oh sekalinya lah. Nang berpendel ini, nang mendengar ini, nang lihatnya asal sudah ini. Karena perlu lagi kan itu, kalau aku kira karena perlu lagi karena dulu mau tahu bahwa saya ada otomatis itu sebenarnya akuan itu. Kalau kita ada, berarti kan kita sama aja blank itu dah, main hidup dah. Oh itu bang sudah kenyataan. Lalu siapa yang ada? Nah itu yang kita harus ingat kepada Allah. Itu tidak itu yang bisa ingat. Yang kada ada keputusan. Yang kada ada keputusan. Yang dipadahkan selalu ingat kepada Allah. Ya Allah juga. Betul. Layak ditulai Allah yang mengenal Allah hanya Allah. Ya. Ingat kepada Allah ya Allah juga. Ya Allah juga. Gitu. Ada satu. Di sini sudah sampai bahasa itu sampai bahwasanya Allah itu pun sudah terada juga selain dua. Nah itu siapa selain Allah? Lari dulu. Wah, waktu bahwa kalau sudah selain Allah itu Waktu dia itu waktu di rumah sakit Dirgahayu itu Wajah hari di blank gak ada dapatnya bukan buka situ. Kada jalan nih. Abipian tuh Abipian Jantung nih kada jalan. Abipian itu karena kau lagi bersuara Kada jalan. ini yang menyaksikan Kayak ini nah ada kalau yang alatnya ini. alat Sud ya. Sud. ah iya sudah itu sampai jadian anakku tuh marakan bapak ndak ada om bapak sudah ndak menangisan anakku tuh lagi apa baru bunyi sudah masih jam tuh tapi hilang tuh sudah Ayun sudah. bah begitu datang Abipian bah jalan Abipian bumi aku miran kenain dari sini Jadi pas itulah datang ulen tak datang sini betakun lagi nih. Padahal dia habis keluar nih. Apa kisah aja ulen. Nah itu kisah rahasia sebenarnya rahasia. Nah, kisah waktu kedada tuh itu yang dicari orang seluruh dunia kan dicari orang apa? belum tentu ya para ulama besar pun belum tentu mendapatkan itu Kisah kan sih dia. mengesahkan Waktu Sidin lebur itu hancur nikmat kan semua nikmat hancur berada sampai itu sit jalan Abipian tuh jalannya hancur juga untuk lebur. jadi jalan Abipian tuh lah aku kan di bawah tanah loh Ian di bawah jadi melihat kak ya ini nah Ian datang nah Abipian datang jadi Ian tuh masa Ian tuh buka kayak melihat di lonteng ini nah langsung itu jadi jar ko Ian karena melihat ikan bini gua aja poker tahu apalagi ikan Tapi kan ulun kan perlu pembuktian kan. iya lah Jadi bertahun lagi ulun sini sudah sehat sudah dapat itu ya. Jadi jalan apa kisahnya jalan tuh 3 hari ciut tuh. Itu asli sudah kisahnya. Itu yang dicari. jadi kalau dipertanyakan hal itulah yang kayak saya dicari orang itu sebenarnya tuh disitulah kisah pertemuan itu sebenarnya bertemu Liko lah. Liko di sana Badil. Badil. Itu Badil tuh bukan di Hayat kah? Oh. Sudah. bukan di ayat lagi sudah Badil itu Badil itu dari tutup kita ini dikuasainya sudah kita ini dalam genggamannya La Allah wala sudah. lah wala jadi manusia benar-benar sudah ada hancur, nikmat hancur semua. seluruh Rahman Rahim hancur semuanya kebanyakan tuh tidak ada lagi itu kasih sayang aja hancur di sana kalau hancur habis tidak ada lagi jadi di sana itulah yang akhirnya sampai ke alam itu dibawa orang lah dan aku di sana kadang menemukan satu apapun bertemu sini tidak ada satu apapun tidak ada kosong tidak ada juga atau aku melihat di dalam penjaman mata atau hitam atau segala macam kosong sekali tidak ada kosong tidak ada juga kosong tidak ada juga sama sekali musnah tidak ada kalau dipatahkan bertemu ini tidak ada melihat dan penglihatan habang hidup itu tidak ada pokoknya tidak ada warna dan karena tahu gelap dan karena tahu terang tidak ada musnah semuanya setelah mewujud lalu timbul yang ada nih ripu awak lah iya setelah mewujud yang ada ini wujud lagi nya jahir lagi jahir laginya kok hayun tadi jahir lagi kan hayun lagi nasab lagi suruh buku melihat lalu aku
melihat itu aja kan gelombang gini. Aku melihat orang itu masih bermain lah. Itu sebelum main proses masih proses aku penyesuaian melihat. Iya. Sudah berapa hari kemudian baru tenang, baru diam aku. Di situ baru aku tahu segalanya tuh. Wah, begitu melihat. Timbul lagi, mewujud lagi, berarti di sini sekali biar bersembunyi narkoba. Wah, jadinya mau di sini, Bang. Seru alam nih sekali ini. Itu rahasianya. Benar-benar gak ada. Hancur, nikmat hancur ya? Hancur habis. Semuanya datang di padanya. Hancur kembali semuanya. Lebur semua. Habis semuanya hancur. Yang ada di dunia habis. Cacing-cacing sebiji. Habis, tidak ada. Pokoknya musnah di sana. Tidak ada apa-apa. Jadi bayangannya, gambarannya, laku padakan. Kalau ikan guring karena bermimpi. Apa sudah? Kalau ikan guring itu ada, saya akan melihat. Jadi gambarannya itu bagaikan tidur, tidak bermimpi. Apa sudah kalau guring karena bermimpi? Untungnya aku 4-5 hari aja. Kalau bangsa aku setahun, dia tetap geger lagi. Habis lah. Tapi bisa berbulik lagi lah. Itulah kupadakan tadi bisa itu. Karena inya tadi itu kada mati kupadakan. Kada bisa mati lah. Kada bisa orang hidup selamanya. Kada jangka waktu. Kada ada ruang dan waktu. Itu sebenarnya yang ada di rumah aku main kuntum itu. Aku ada di dirimu tuh. Itu kalau anda tahu itu. Mana ada wujudnya. Pulik lagi lah. Kada ada wujudnya. Itunya nasab seluruh batang tubuh tuh. Lalu timbul pose. Lalu timbul. Timbulan lagi dah. Keram awak apa. Tuh, semuanya jadi di situ loh pengalamanku. Makanya gua daerah, kayak apa yang mana dapat sampai ke sana aku padakan. Kalau ini nggak berusaha kan nggak bisa ke sana ya kan percaya aja. Kuncinya kan subhanallah. Maksudnya Allah. Jangan buruk sangka. Tingkat masih tingkat penglihatan pendengaran yang ada 7 sifat dengan ikam itu harus dibersihkan kayak apa? Kalau itu kada bersih, kada bisa. Kamu capek serahkan semua lah. Makanya padahan, mina penglihatan kita nina. Gua kenapa? Dipertanyakan pendengaran ikam nina, gak kenapa? Perkataan ikam gak kenapa? Bah, dan kayak apa seluruhnya itu kuda tiradat ikam itu asan apa semuanya itu? Untuk apa? Buat pan. Kalau ikan belabur sampai ke sana, Pak Nek. Karena gampang penglihatan ini, Pak Nek. Ini bukan, iyalah. Itu kan, aku padakan. Itu aku padakan. Makanya sampai ke Nanang bertanya. Nah, kita ini diberi penglihatan. Ya kalau diberi dalam kisah. Padahal bukan diberi, memang ini haknya. Karena ada di bari-bari di sini, itu memang haknya melihat itu. Karena kita ini ngarannya bangkai, kan aku melihat. Nah, itu aku padakan itu. Lalu kena gaib tadi itu penglihatan kita ini kan ada wujudnya. Adalah kita melihat ini. Aku melihat Nanang ini, melihat aku tuh ada wujud penglihatan tuh ada. Tapi karena ada ini wujud, lewat wujud inilah aku tahu. Nah, kayak itu. Jadi penglihatan ini sebenarnya itulah yang dikatakan satu kegaiban. Pendengar ini kan ada orangnya. Cuma karena melewatnya aku di sinilah kehentinya. Wah, sama mata. Nur Muhammad semua, anak memancar itu. Roh sifat. Sifat roh. Ya karena roh itu sudah menjadi sifat, kayak itu nah. Ya, tapi nampak itu daripada karena makanya kepada kalau bukan karena kau, ya Allah, udah bahasa Allah, roh Muhammad karena nyata aku. Nah sekarang apanya yang nyata kepada Muhammad? Kayak itu nah. Karena Allah sudah berfirman berselawat kepada Nabi. Berterima kasih kepada Nabi. Kalau bukan ikam, maka enak. Tidak ada yang mengenal aku. Nah, karena ada ikam, maka aku berterima kasih dengan ikam. Ada yang mengenal aku. Nah, apanya yang nyata pada Muhammad itu? Nah, nyatanya orang kita ini, apanya yang nyata dengan kita ini? Kayak itu dipertanyakannya. Sekali nyatanya dengan kita ini, ya penglihatannya, pendengarannya, pengerasanya, perkataannya, kudratnya, iradatnya, ilmunya, ayatnya. Itu sebenarnya nyata dengannya. Nah, lalu Muhammad ini apa? Muhammad dia itu padakan kedada. Padahal tentu panah juga semuanya Adam berada juga hilang juga semuanya. Nek buktinya pada saat kita guring itu kenyataannya bukan ada. Apa nang ada tidak ada pander atau guring yang dicari siang hari malam tentang berhala nih, nah dunia ini memberhala. Dicari siang malam ini beringatan hujan berpanas mencari. Ya kalau begitu guring yang dicari ini datang 100 kali lipat nah untuk dengan ingat. Maulah yang menerima. Kena kada ada manusianya. Ayo dicari pulang nang siang hari malam lah. Iya kalau
Mencari apa? Mencari bebinian yang cantik nang kayak bidadari. Nah, kita goreng bengangannya di sini nih. Mana kau akan habis. Lenyap semuanya di sana. Sudah hilang. Jadi serentak tuh habis tariknya. Tinggal tunggal sedikit aja lagi di sana. Nah itu kepadakan kada berwarna. Dan kada ada wujudnya di sana. Tapi yang ada ini semuanya kenyataan daripada dirinya. Kenyataan daripada wujudnya. Wah, ini nang kembali ke rahmatullah SAW. Oh, ilmu. Dari nyaman-nyaman sampai ke sana. Nah, cuma kan kisah-kisah orang ini kan bermacam-macam. Karena kalau kita menyalahkan, orang masing-masing membawa jalan paham. Nah, kalau kita ini jalan paham ini bukan anu lagi. Bukan cori lagi. Praktek kan ini sudah. Ini kan ada di diri masing-masing. Jadi bila kita tidak sampai ke sana, alangkah ruginya kita. Makanya itu kuncinya itu katakan jangan buruk sangka. Itu. Jadi apabila jangan buruk sangka itu bibir kita di dalam nama itu tadi, dalam ingat kita tadi itu apa yang kita lakukan. Tidak ada lagi urusan manusia di sini. Kalau masih manusia melakukan masih sangkut. Tidak ada di sini. Maka ilmu tadi tahu sudah kita. Jangan buruk sangka. Marah kahinya, apa kahinya. Ayo. Hal-hal macam ini kan berat terusannya. Jangan kayak nafas begina. Kayak apa aku ini berdosa lah. Atau kayak apa? Jangan, kalau sudah tahu ilmunya ya kenapa? Nah, aku bukan rahasia ini wujudnya. Yang dikatakan orang kada boleh, nah mana kada boleh untuk bertakun. Kenapa? Makanya aku lepas daripada hukum. Iya toh. Maka ikam nang maulah. Ikam nang maulah kenapa ikam takutan? Ikam nang maulahnya. Nah, itu yang kata itu. Makanya pas. Nah, Nggak ada lagi bahasa. itu. Cuma sebiji di situ. Makanya aku yang mengikat kita ini yang paling berat dalam ikatan-ikatan kita inilah dalam kasih Allah tadi itu. Makanya Allah itu bergelar Maha Pengasih Maha Penyayang. Di situ sebenarnya kita harus tilik baik-baik itu. Kasih sayang itu udah lagi ini beda-beda kan. Nah, apa ya itu? Tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada lagi. Semua sama. Ngarang kasih sayang dari itu dipadakan. Kita Allah tadi kan macam itu. Makanya ketika memandang musuh itu Rasulullah kan dengan musuh Abu Bakar itu kan gugur sampai ini pedang itu Abu Bakar hendak membunuh Nabi. Dan Nabi silahkan aja bunuh aku. Tapi karena bininya mati kan, anaknya mati, masalah dibunuh ya. Lintuk pedang tuh kan. Kenapa? Nah ini yang dinamakan berkasih sayang dengan musuh kan. Nah itulah ya Allah memandang, karena Nabi memandang Muhammad siapa yang menggerakkan si musuh tadi. Makanya satu langsung lah. Ketiganya satu, atau langsung lintuk. Makanya itu disatuakannya. Makanya itu pernah aku kisah ini diserang orang begini kisahnya kan tentang masalah kalau dibunuh itu. Kita sabar ya, sudah cukup sabar. Datang karena kita musuh kita memukul terus mantan terus bahkan membunuh dengan kita. Loh kalau kita sabar terus channel orang kayak apa akal dan pikir ini. Kita kan digunakan ada akal dan pikir ini suruh menghindar kita. Cukup suruh kita menghindar jangan tapi tetap musuh ini membunuh kita. Apa kita berdiam diam aja menyerah? Pasrah. Jadi aku sampaikan dengan ini sekarang kayak ini. Sabar itu kepada kan kita tahu ilmunya. Terus tuh kalau ikam nggak dibunuh musuh, katakan ikam kan ada akal dan pikir menghindar. Ya kalau itu, wah masih aku didesaknya. Akhirnya, aku keluarkan dua kisah itu. Sekarang menjadi ini keluar. Ikam dengan aku. Berdua, aku membunuh ikam. Nah, sekarang ini dalam pandangan ma'rifat, kepadakanlah. Aku katakan dalam penglihatan. Nah, aku katakan kayak itu, kan ada lagi yang lain. Apakah ikam memandang akun sebagai musuh? Apakah ikam memandang akun sebagai kekasih? Kalau ikam itu memandang aku sebagai musuh, aku bunuh ikam, maka kafirlah mati ikam pada saat itu. Tapi kalau ikam memandang aku sebagai kekasih, maka aku selamat ya dunia dan akhirat. Tangisnya di sini. Wah, itu udah pernah dicoba ilmu itu di guruan Nur Rahman. Iya. Yang tenang aja menghadapi musuh. Dasar kada tawa kan. Ada tawa nih. Begatar nih. Anak menghentam pedang itu. Mandau sini. Jadi gugur sampai mendau tuh. Makanya Allah itu berfirman, barang siapa dari Allah yang kenal kepadaku dan ingat kepadaku,
maka ku jaga dan ku pelihara. Jadi kisah itu, dalil itu karena kau dengan gugat. Kenapa kita? Kalau kita memang bujur-bujur kenal dengan sidik, penandu kita. Kalau kita pakai kalau kita kenal penandu, kada akan dihadapi aja musuh dihadapi banyak aja. Kayak apa? Biar 1000 musuh dihadapi aja. Cuma kan kupadakan ini harus bujur-bujur makanya. Bah, fakta yang asli. makanya kupadakan harus nang tahu, harus dari awal. Nah, sekarang awal kan munduran tuh. Itu dipakai bubuhan di. Makanya orang menggunakan ilmu menarik napas, mengeluarkan napas itu kan sembarangan. Iya kan? Kalau dia bersifat kasih sayang, dia menarik napas dan mengeluarkan napas itu, nah itu Raja Putar itu orang tuh bisa reda. Oh iya, di situ larinya lah. Tapi apabila kita menarik napas ini dengan nafsu angkara murka, maka disitulah timbulan iblis dan setan tadi itu. Kau juga ya Allah. Ika makanya hati-hati. Yang juga itu di dalam musuhku jadinya. Karena kan tarik napas ini tadi itu kan sudah diri, ya kan? Dan ini kan berbuat satu kebaikan. Bismillah kasih sayang tadi. Kalau kasih sayang ini kan menyakiti orang, cuma untuk membubarkan orang aja supaya terhindar daripada. Nah, tapi kalau dengan nafsu tadi itu kan lawan menyakiti apa mantap karena kawa itu. Nah itu kegunaannya ilmu nih. Sama dengan narik mindahkan penyakit lah. Iya. Ke ayam lah. Nah, makanya itu. Jadi tarik di sini, pindahkan ke ayam karena sebab apa? Nah, karena sebab apa? Nah, karena kan ini tuh adalah hewan, karena manusia tidak sempurna. Tapi Allah tetap di dalamnya aku, ya karena. Tapi yang mana perlu diselamatkan? Padahal ini dengan itu sama aja orang sama aja gitu. Nah, karena ini akan mengenal dan ini akan mempunyai akal dan pikir, ini yang punya ini yang mulia di sisi Allah. Jelas yang mulia. Kayak itunya. Jadi sebenarnya ini kan perbedaan. Jadi menjadi satu dua antara ini dengan itu menjadi satu dua sudah, cuma memang sudah udratnya macam itu. Iya, satu. Jadi satu. Jadi satu ikatan nih. Satu ikatan harus itu sudah. Ini nyaman pemain kan itu. Kasih sayang itu yang penting. Jadi itulah itu berkasih sayang dari itu untuk jangan sampai menjadi mudara. Ya kalau membubarkan orang. Pokoknya orang ada perkelahian atau segala macam, ya kalau kita punya kemampuan macam itu, ya tegurlah dengan bahasa macam itu, supaya ini terhindar, jangan sampai naik. Itu ngaran bismillah. Jadi di dunia aja kita tahu menyelamatkan, apalagi di akhirat. Ya loh. Tapi kalau dengan nama itu begitu tak menarik, nak menghantamkan ini kan menyakiti. Kan karena kawal. Lalu ini nanti apa? Kan ini kan mungkin menyakiti, sedangkan dia awak hikam aja memberi satu kehidupan. Nah itu. Jadi kadang gampang memakai-makai macam itu. Coba lihat kayak orang mainkan budi suci, tapak suci, tarik nafas, hantamkan, tarik nafas, hantamkan. Ini kan sudah lepas jalur, melenceng. Karena ini tingkatnya ilmu kesaktian dikuasai oleh jin, kayak itu nah. Yang ini sakti, tapi nafsunya kan nafsu berada. Nafsu untuk penyakit itu berada, makanya Allah itu bersifat Rahman Rahim. Orang lewat sekali dikenikan aja kan kalau lewat. Tuh makanya itu di sini kita belajar gitu. Coba aja perhatikan tuh. Kalau sejauh gitu. Di rumah itu aja nah, umpamanya kayak wadah nanam ini kan banyak pohon gitu tuh. Duduk kayak gitu. Lihati aja dalam ingat kita itu. Lihati aja tuh. Tahu tuh yang rahasianya itu. Aku dapat pakai sama ini namanya. Makanya aku katakan, Ahmad itu kan berdasarkan hadis dan Quran. Sedangkan aku ini pernahlah membuka hadis dan Quran, pernah. Tapi kenapa jalurnya sama aja? Sama aja jalurnya. Hadis dan Quran itu kan sama aja juga. Sama. Cuma itu untuk orang-orang syariat harus dalil. Kalau kita pakai orang syariat semata kalau pakai. Jadi kalau kita pakai itu berdasar dari Quran itu karena kan itu kan asalnya bahasa Arab. Nah tapi kalau kita pakai umpamanya bahasa sama apa? Masa perlu kita masuk ke hadis dan Quran? Iya kalau. Nah itu kan ini kan bahasa yang sama. Bahasa yang kata sama itu kan maksudnya tuh kalau kata percaya ini hadis dan Qurannya nah ini nah. Padahal itu kan kalam juga. Ya kalau. Nah kita ini lebih kalam nyata lagi. Pemandiran kita ini Al-Quran yang itu masih ujarinya. Kalau ini ujar kita. Nah, tenang aja, biar kemana aja ilmu nak di bawah. Jadi
mukanya nih, jadi mungkin ngajarkan kemarin tuh Awaludin loh, Memang Awaludin. langsung mengenal. Iya, Awaludin marifat kali-kali. Pada Awaludin marifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Langsung mengenal kan? Langsung mengenalkan. Nah, Oke. itu ya. Dipakai bubuhan ini menara penafsahul. Iya, kalau menaruh anak sahku itu kan barang siapa mengenal diri, ya kan mengenal Tuhan. mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, jahilkan dirinya. Nah, itu. Sudah ada yang di atasnya majub itu. Majub. Mengenal Allah dulu, baru mengenal diri. Iya, makanya tidak sempurna mengenal diri kalau tidak mengetahui asal diri. Asal diri ya Awaludin. Nah, Awaludin. Kadang kayak gitu. Putar itulah. Nah, setelahnya dipadakannya mengenal Allah, makanya pikirannya jangan padakannya mengenal Allah. Makanya pada Awaludin awal-awal agama itu mengenal Allah. Agama mengenal Allah bukan manusia. Tapi kenapa manusia yang mengenal Allah? Makanya aku bertanya, manusia yang mana mau mengenal Allah? Ayo. Ya kalau kan sama dengan Hendrik. Hendrik rupanya tidak ada aja Hendrik yang dapat mengenal Allah itu selain daripada Muhammad. Muhammad yang mana yang dimaksud? Muhammad yang di Mekah. Karena kalau juga Muhammad di Mekah mengenal Allah. Dikira kah? Itu. Ayo mengenal Allahnya Allah. Bingung lagi. Layar itu loh yang mengenal Allahnya Allah. Bingung aja. Bingung. Emang kita kadang-kadang ya Pak? Emang kita kadang-kadang ya? Untuk menyatakan bahwa kesaksian bahwa kita itu ada itu memang rumit kan. Perjalanannya banyak banget. Banyak banget perjalanan. Istilah. Makanya turunlah kisah tentang masalah zikir. Turunlah tentang masalah terikat nasabandi. Berzikir, akhirnya sampai sadarkan diri, berpindahlah tempatnya sampai. Lalu gurunya bertanya, Ikam berzikir tadi itu sampai lupa diri. Lalu siapa yang mindahkan ke sana? Itulah Allah. Itu. Kalau kita ini kan gak ada, ini kan melewati proses itu. Proses itu sampai sadarkan wujud. Ya Allah. Sedangkan kita ini mau paham pada saat kita guring, bangun kita berpikir, iya, udah dan itu aja ilmunya mudah sebenarnya. Itu tarikan nasabandi, itu perjalanannya kalau mencari menghilangkan diri tentang masalah antar mau kepada mau dulu, ini bawanya berzikir, karena berzikir itu kan sampai ke sadar diri itu antak-antaknya. Lupa diri, pindah, pindahnya duduk, itu dipertanyakan Ikam tadi di mana aja. Di sini kenapa Ikam ke sini? Siapa memindah Ikam? Nah, melengahkan pikiran sadar. Itu. Jadi sadar tadi lengahnya langsung tubadir. Ngeri Bang. Tapi istilah tubadir itu kada tubadir, kita tahu begarap. Sebenarnya tubadir. Cuma kisahnya kalau kada diulang lah padakan kisahnya. Kisah tubadir nih. Kisah tubadil. Ini kan sudah tubadir ya. Terus kisah mesra. Ya kalau kalau nya kada mesra masih kan kau melihat. Ya itu kisah aja zikir itu. Nah, kalau nya kada tubadil masih kan kau pandir. Kan macam itu dalam ilmu tuh. Coba pikirkan aja di situ. Jadi sebenarnya kisah aja yang ada itu. Istilah segala menghilangkan sadar dan baru kamu. Iya kalau supaya apa? Karena kita kada tahu di ilmu tadi lo bersuruh berzikir kita kada tahu apa karena tujuan yang maksudnya itu. Nah, maksud tujuannya itu Ikam mencapai ini padahal itu sudah dengan Ikam. Rakam. Sudah menjadi satu, ya sudah menjadi mesra, sudah tubadi, sudah tegasi. Itulah kumadakan. Apa lagi? Ya itu. Apa lagi anak ditubadilkan mau tubadilkan dulu sudah terganti tadi itu ini yang kenyataannya. Ayo, kita nggak tahu lah. Makanya kurang terpakai dengan haji. Nah, aku dah pun takut dengan ikan. Apa main pengampung itu ada di dapur pengampung. Allah itu kan ada berkaitan dengan muncung. Pengampung itu lebarannya kira-kira yang paling halus lah, yang jenderal. Lalu tunjukkan panjangku. Kira-kira nanti awal tunjukkan di mana. Nah itu kalau kita bisa bertemu bahwa Allah itu kan berkaitan dengan muncung. Kada melihat dengan mata, tidak mendengar dengan telinga, dan tidak ada wujud. Ya, nah, ada apa tuh? Ada nyata ini, ada tapi kada nyata. Nah, itu. Ya, Lalu malah macam apa kita membuktikan kebenaran itu? Karena ini kan masalahnya kan masalah bukti. Iya. Masalah bukti di diri kita. Kalau kita kadang menemukan kita tahu kebenaran. Sebenarnya di diri kita. Nah, yang kayak itu. Jadi pada saat Allah itu memberikan kita bahwa si bumi itu kada berpendek, kita
Ikam dengar ya, dia pernah kasih Kata motor, aja, ikam Mama. gini, pernah. Pada saat ikam diberinya haus tuh, pendekat dia Bukan minum. bilang Otomatis tuh. Wah. Mainnya diingat. Nah, Kalau situ. dia ingatnya minum langsung ambil. Nah, Jadi lupa diri. itu kebanyakan itu ngarepnya hatta robbani itu. Jadi pada saat ini melintas, memberikan sesuatu pada ujung. Karena bukan net kalau bang, Sudah minum. Sudah kenal. Tidak ada begitu. Tap. Aku gak gimana sih terapan sesuatu terapan orang Sudah tahu. Itu nggak ilmu. nah aku ganti Ilmu, namun ilmu tadi bukan pada dalilnya apa? 500 Peleburan aja. yang itu yang Jadi kan ada tuh kisah ratakan. pas aja Pikir aku Allah mungkin juga. sama mah kalau 10 Saya sudah lebur. Sudah habis pan. Kenapa suka kadakan ada lagi kita ini? Makanya kadang-kadang kita dibarakan orang sombong, dibarakan orang ilmu sasat. Kenapa kita udah beramalan kebarakan? iya Amalan itu apa maksud tujuan amalan itu? Anak jadi apa itu amalan itu? Kan yang itu berarti kan menginginkan masih menghendaki. Kan ikan tahu amalan kan? Apa kena amalan itu? Amalan itu ya perbuatan ikan. Apalagi anak mencari di situ tuh. Sedangkan semua alam nyata maupun alam diri itu sudah beribadah, sudah berzikir, sudah sembahyang, sudah itu, sudah ini, ambil sambat, sudah segalanya. Kenapa lagi jadi ini? Jangan kedudukan, jangan mah kedudukan ilmu tadi tahu, ilmu tahu tadi itu, haus tadi minum, habis minum apa kan? Selesai kalau sudah. Lapar makan habis makan apa? Nyaman kalau sudah. Ini kan berhikmat berpikir, berhikmat bertasbih subhanallah, maha suci Allah itu kan tahu di mana suci. Nah inilah Yang kalau yang syariat itu digabung dua hakikat jadi satu. Wah mantap itu. Nah, Wanita bekesah Orang 2909 wanila kira-kira setelah syariat ini gabung dengan hakikat jadi satu mulanya kalau wanila kira-kira menyambar lagi syariat itu negara baik. Di situ rajanya. Di situ rajanya sebenarnya ilmu nih di syariat ini sebenarnya yang kita mengenal kasih sayang Bu. Di sini sebenarnya perjalanan ilmu. Itu yang mantap menjadi syariatullah. Tarekatullah. Bekesahan lah. Orang yang hilang ada dulu. Nah, Hakikat sudah. kulkas itu mah kulkas pakai orang apa aku ganti